Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, GKI Bromo membuka dompet Corona. Dana yang terkumpul dari dompet donasi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan bagi rumah sakit yang memerlukan dan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak. Jemaat yang rindu berpartisipasi dapat menyalurkan persembahan melalui rekening BCA GKI Bromo nomor 385 312 9000 dengan memberikan keterangan Corona atau dengan menambahkan angka 7 di digit paling akhir dari donasi yang dikirimkan. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Selamat memasuki ibadah.
Shalom umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat kehidupan yang masih bisa kita nikmati hingga saat ini. Marilah kita datang kepadanya hari ini dalam sembah bakti kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan, junjungan kita. Mari kita mengambil saat hening sejenak untuk memasuki ibadah. Kami mengundang umat berdiri. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwa, marilah kita muliakan dan agungkan kebesaran nama Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Namun bergerak asal-asalan itu juga membawa dampak buruk dalam kehidupan. Itulah sebabnya saudara kebaktian kita pada pagi hari ini mengambil tema bergerak dan bertindak. Ke arah mana kita akan bergerak? Ke arah mana kita akan bertindak? Firman Tuhan akan menolong kita selama ibadah ini, menuntun arah gerak dan tindakan kita. Mari kita beri diri kita di dalam Tuhan, melangkah bersama dengan Allah, bergerak bersama dengan Allah. Kita pujikan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku
Pujian yang kita nyanyikan saudara-saudara mengingatkan kita bahwa Ia ada di dalam setiap langkah kita. Pertanyaan pentingnya adalah, jika Ia melangkah bersama dengan kita, apakah saudara dan saya juga setia melangkah bersama dengan Dia? Mari kita teduhkan diri, kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kepada saudara-saudara diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Lalu kita akan lanjutkan dengan doa komunal kita. Kesetiaan-Mu melangkah bersama dengan kami, ya Tuhan, sungguh menggetarkan hati kami. Tidak ada satu titik pun di dalam kehidupan kami yang tak terhadiri oleh-Mu. Penyertaan-Mu tetap. Saat jalan kami mendaki, Engkau ada di sana. Saat kami menuruni lembah terjal, Engkau ada di sana. Bahkan pemazmur mengatakan saat kami terbang di sayap fajar, di situ pun Engkau ada. Kami merasakan itu semua. Berbulan-bulan melewati pandemi, Engkau menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengaku di hadapan Tuhan, kesetiaan-Mu yang menggetarkan hati kami itu. Kerap kali tidak kami respon dengan kesetiaan kami. Persoalan-persoalan yang ada di depan kami membuat kami gentar. Tantangan-tantangan yang kami hadapi membuat kami kecut hati. Itu sebabnya kami mengaku di hadapan Tuhan. Ampunilah kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus menyucikan kami, membasuh segala dosa kami. Samudera rahmat-Mu menenggelamkan kami dalam ampunan dan pembaruan. Hapuskanlah dosa kami oleh darah-Mu, ya Yesus. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh
Saya mengundang umat sekalian untuk berdiri. Kepada setiap kita yang mengaku segala dosa kita dengan penuh ketulusan, Allah dengan tangannya yang penuh kasih mengampuni kita. Dan karena itu saudara-saudara, Ia beranugerah bagi kita. Seperti dinyatakan di dalam Ulangan pasal 32, ayat yang ke-11 hingga yang ke-12 demikian. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya dan menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur atas anugerah Allah. Indah, mulia, bahagia. Silakan duduk, saudara-saudara. Saudara, sekarang saatnya kita membuka hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Biarkan Allah menyapa kita. Mari berdoa. Seperti kami merindukan air di dalam kehidupan ini, demikian juga jiwa kami merindukan Engkau, ya Allah. Kami merindukan firman-Mu, menginspirasi kami, memberdayakan kami, memandu kami, melewati derap juang kami di tengah pandemi. Mari berkatilah, kirimlah roh-Mu, supaya kami dijamah olehnya, dan firman Tuhan hidup, tumbuh, di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami siap menyambut sabda firman-Mu. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya membacakannya demikian. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih, dan memang belum pernah terjadi di hadapan Raja, bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit?" Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada Raja, "Hiduplah Raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata Raja kepadaku, "Jadi, apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku
kepada raja. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka membolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaan itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja, dan raja menyuruh panglima-panglima dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang percaya dan memelihara sabda firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bergerak dan bertindak, itu fokus tema kita pada hari ini, saudara-saudara. Saudara, izinkan saya membuka renungan sabda pada hari ini dengan sebuah ilustrasi yang ditulis oleh Anthony de Mello dalam bukunya Burung Berkicau. Judul ilustrasi itu, saudara, adalah Kucing Sang Guru. Begini, setiap kali guru siap untuk melakukan ibadah malam, kucing asrama mengeong-ngeong sehingga mengganggu orang yang sedang berdoa. Maka ia menyuruh supaya kucing itu diikat selama ibadat malam. Lalu, lama sesudah guru itu meninggal, kucing itu masih tetap diikat selama ibadat malam. Dan setelah kucing itu mati, maka dibawalah kucing-kucing yang lain yang baru ke asrama untuk diikat sebagaimana biasa terjadi selama ibadat malam. Dan kemudian berabad-abad setelah itu, muncul kitab-kitab tafsir penuh dengan tulisan-tulisan ilmiah murid-murid sang guru yang isinya mengenai peranan penting seekor kucing dalam ibadat yang diatur sebagaimana mestinya. Saudara, itu kisahnya. Pesan apa yang Anda tangkap melalui ilustrasi ini? Boleh diskusi dulu dengan tetangga kiri kanannya sekalipun berjarak. Pesan apa yang Anda tangkap melalui kisah ini? Ya, saudara-saudara,
manusia itu punya sebuah kecenderungan untuk mengikat sesuatu. Dan yang diikat itu seringkali sesuatu yang tidak penting. Sepertinya bertindak mengikat sesuatu yang penting, namun sesungguhnya justru terikat oleh aneka rupa kucing kehidupan. Quote unquote. Lalu kemudian hidup menjadi tidak bergerak. Mandek. Kondisi berubah, situasi berubah, cara mendekati dan menjalani hidup tetap sama. Mengikat kucing, dan lebih tepatnya diikat oleh kucing-kucing kehidupan. Saudara, mari kita coba renungkan hari ini. Kucing apa yang sedang mengikat hidup saudara hari ini? Kucing apa yang sedang saudara ikat? Atau lebih tepatnya, kucing kehidupan apa yang sedang mengikat kuat saudara pada hari ini? Pada umumnya saudara, ada 2 ekor kucing kehidupan yang kerap kali mengikat kehidupan manusia sehingga mandek. Kucing pertama adalah rasa nyaman, rasa aman. Rasa aman, rasa nyaman membuat kehidupan ini mandek dan orang terikat di sana. Nyaman oleh sebuah kekayaan material, nyaman oleh sebuah kondisi tertentu, nyaman oleh kedudukan, nyaman oleh kebiasaan tertentu yang mengikat, dan juga nyaman dengan ritus-ritus tertentu. Kenyamanan yang diberikan oleh kondisi-kondisi itu saudara bisa mengikat kita, lalu kemudian hidup kita mandek dan kita mendekati semuanya dari titik itu. Yang kedua, saudara, kucing pengikat kehidupan itu bernama ketakutan. Kalau orang takut, seringkali bersikap seperti kura-kura. Kepalanya ditarik masuk, sembunyi dalam cangkang. Lalu tidak bergerak kemana-mana. Mandek. Dan dunia kita saat ini, entah bagaimana tiba-tiba, akrab dengan teman perjalanan tertua umat manusia, yang namanya adalah ketakutan. Ketakutan terhadap kematian, itulah yang sedang mengikat, menyandera kehidupan kita. Lalu semua orang seperti kura-kura, kepalanya ditarik masuk dan tidak kemana-mana. Saudara, baik zona nyaman maupun ketakutan yang membuat kehidupan itu berhenti, sesungguhnya berakar pada satu dasar yang sama, yakni kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri mengakibatkan kemandekan kehidupan. Akarnya sama, buahnya serupa. Akarnya kepentingan diri, buahnya kemandekan hidup. Dalam konteks seperti inilah penting bagi kita belajar dari Nehemia, saudara. Siapa Nehemia? Oh saudara, Nehemia adalah orang yang hidup di negeri buangan. Mungkin ia dilahirkan di negeri buangan. Ketika Israel hancur lebur, umat hidup dalam buangan yang panjang, disitulah Nehemia hidup. Ia hidup pada masa Persia, diperintah oleh Artasasta. Jadi kalau kita kilas balik sejarahnya,
Israel dihancurkan oleh kerajaan Babilonia, lalu kerajaan Babilonia kemudian pecah menjadi dua kerajaan, Assyria dan Persia, dan belakangan yang menguat adalah Persia. Disitulah Nehemia hidup. Jadi Anda bisa membayangkan, kalau ia hidup di zaman Persia, itu kemungkinan besar ia dilahirkan di negeri buangan itu. Dan ia seorang pejuang keras, sehingga dengan perjuangannya yang sangat keras, hebat, total itu, ia bernasib baik direkrut menjadi juru minum istana raja. Menjadi orang yang sangat dekat dengan sang raja. Dan itu posisi yang sangat luar biasa. Pencapaian yang luar biasa. Tugasnya setiap hari membawa anggur kepada sang raja. Oh saudara, ini bukan tugas main-main. Hanya orang yang sangat terpercaya yang boleh menyajikan anggur kepada raja. Yang dipercaya bahwa minuman yang disajikannya aman. Dan secara orang yang menyajikan minuman kepada sang raja, mukanya itu harus bersuka cita. Muka cemberut kayak muka saya begini, menyajikan minum, mati saudara-saudara. Tidak boleh cemberut. Mukanya harus senyum, rileks, membuat hati raja itu bergembira. Dan karenanya selera makan minumnya jadi naik. Itu tugasnya. Bukan sekedar membawa minuman, tetapi juga meningkatkan selera makan dan minum raja dengan ekspresi yang baik. Nah, suatu ketika saudara-saudara, Nehemia menyajikan minuman itu dengan wajah yang sangat sedih. Dan itu tertangkap oleh raja, maka ia ditanya, "Kamu tidak sakit? Kenapa mukamu begitu muram? Begitu lesu, pasti hatimu yang sakit. Pasti yang di dalam dirimu yang sakit. Ada apa?" Lalu ia bercerita. Saudara, kenapa Nehemia sedih? Karena ia baru saja mendengar berita bahwa Yerusalem hancur lebur. Bahwa tembok-tembok Yerusalem dimakan api. Bahwa situasi Yerusalem begitu buruknya. Tanda-tanda kehidupan lenyap. Dan karena itulah dia menjadi sangat sedih. Dan muncul sebuah perasaan terpanggil untuk melakukan sesuatu. Untuk bergerak dan bertindak. Tapi ia tahu tidak mudah untuk melakukan itu tanpa izin raja. Itulah sebabnya kesempatan ketika ia ditanya oleh sang raja, ia menceritakan seluruh hatinya dan mengatakan, "Oh raja, bagaimana aku tidak sedih? Aku nyaman di sini. Aku dapat melakukan peran dan fungsiku. Tetapi negeri nenek moyangku, tanah pekuburan nenek moyangku, berantakan, hangus dimakan api. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bagaimana aku tidak sedih mendengar berita kematian demi kematian. Bagaimana aku tidak sedih mendengar kehidupan melayang terus. Izinkanlah aku pulang untuk membangun negeri itu." Lalu sang raja bertanya, "Piro suwe? Berapa lama?" Nehemia menyebut sejumlah waktu. Dan ajaibnya, ia diizinkan. Oh saudara, sedih saja itu bisa dihukum mati. Sudah sekarang raut mukanya jelek, sedih, masih minta bonus pulang, meninggalkan pekerjaannya, cuti untuk sejumlah waktu tertentu. Oh itu bukan hanya mati, bisa dicincang itu saudara. Tapi ia berani melakukannya. Dan keberanian ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan Nehemia mengatakan, Allahku yang bergerak pada saat itu. Mengapa Nehemia bergerak? Mengapa Nehemia tergerak? Mengapa Nehemia kemudian bertindak, menyatakan rancangannya? Karena ia yakin ia punya Allah yang bergerak dan bertindak. Saudara, itulah yang terjadi kemudian. Ia diberi izin
untuk pulang setelah menyebut waktu tertentu. Diberi izin pulang, ia menambah permintaannya. Tolong bekali juga aku surat-surat ya Raja, supaya kalau aku pulang nanti ngelewati daerah ini dan itu, tidak ada bupati-bupati yang menghambat. Beri aku surat tugas, beri aku surat rekomendasi. Oh saudara-saudara, itu diberikan. Raja memenuhi surat rekomendasi itu. Mengajukan permintaan lagi. Bekali aku juga dengan kayu-kayu, supaya aku punya material untuk membangun kotaku. Oh saudara, kalau Anda melihat keberanian Nehemia yang bertambah, ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau rasa nyaman dan rasa takut membuat orang tidak bergerak dan hidup mandek, rasa terpanggil itu yang justru menggerakkan kehidupan. Rasa terpanggil oleh Tuhan dan percaya Tuhan bertindak dan bekerja, itulah yang membuat Nehemia bergerak mulai dari dalam hatinya, melalui mulutnya berkata kepada raja, lalu membuat surat-suratnya, memikirkan semua hal. Ia bergerak dan bertindak. Sesungguhnya, ia tidak bergerak pun nyaman buat dirinya. Ia orang yang bernasib baik di antara orang-orang yang nasibnya tidak sebaik dia. Tapi panggilan itu membuat ia tidak bisa diam. Saudara-saudara, hati Nehemia yang digelisahkan oleh perasaan terpanggil itu membuat ia melangkah. Namun ia tidak melangkah sembarangan. Ia membuat perhitungan-perhitungan. Ia menghitung risikonya dengan hati-hati. Itu sebabnya dia minta surat-surat. Dia minta perlengkapan. Minta dikawal. Dan kelak ketika ia mulai membangun tembok-tembok Yerusalem, ia sangat waspada. Nehemia pasal 4 ayat 17 mengatakan, orang yang membangun bersama dengan Nehemia, satu tangan membangun, satu tangan membawa pedang. Artinya membawa pedang itu waspada terhadap ancaman-ancaman yang bisa membuat nyawa melayang. Musuh-musuh, gangguan-gangguan, waspada. Satu tangan membangun. Hidup mesti bergerak, satu tangan membangun. Tetapi satu tangan sangat waspada supaya gerakan ini tidak membawa kematian. Itulah yang dilakukan oleh Nehemia. Saudara-saudara, saya kira dari kisah Nehemia ini kita belajar sesuatu. Kekristenan bagi saya bukan sekedar agama. Kekristenan adalah sebuah gerakan kehidupan. Sebab apa saudara-saudara? Sebab Allah yang diberitakan oleh Alkitab adalah Allah yang hidup. Dan karena ia hidup maka ia bergerak. Ia bertindak. Ia bergerak dari sorga ke dunia. Dan ketika di dunia ia juga bergerak. Ia bertindak. Itulah Allah yang diberitakan Alkitab. Bergerak dan bertindak apa dan untuk apa? Allah yang diberitakan oleh Alkitab bukan Allah yang bergerak tanpa tujuan. Ia adalah Allah yang bergerak untuk memberi kehidupan, merawat kehidupan, menjaga kehidupan, memulihkan dan menyelamatkan kehidupan. Itu sebabnya ia memanggil para nabi. Itu sebabnya ia memanggil Nehemia. Itu sebabnya ia sendiri datang di dalam Kristus Yesus, bergerak dari surga ke dunia, mati bahkan untuk menyelamatkan kehidupan. Allah yang diberitakan Alkitab adalah Allah yang mencintai kehidupan. Bahkan ia rela mati untuk memberi kehidupan.
Kehidupan macam apa? Kehidupan dengan segala kelimpahannya, itu kata Tuhan Yesus. Kehidupan sepenuh-penuhnya, kehidupan seutuh-utuhnya, ragawi dan rohani, di dalam dan di luar, utuh. Dan karena Allah yang diberitakan Alkitab adalah Allah yang bertindak dan bergerak, maka kekristenan, umat Kristen dipanggil untuk bergerak dan bertindak. Bergerak dan bertindak ke arah mana dan untuk apa? Bergerak menjadi komunitas yang menghadirkan wajah Allah yang mencintai kehidupan, yang merawat kehidupan, yang menyelamatkan kehidupan. Dan saya kira berita ini penting di tengah-tengah masa pandemi ini. Untuk apa Anda hidup? Untuk apa Anda hidup? Kalau hidup sekedar cuma untuk hidup, tidak ada tujuan yang lebih besar daripada itu. Kita belum menyerap spirit ilahi itu. Kita hidup untuk menyelamatkan kehidupan yang lebih luas. Itulah panggilan kita. Saudara, kita dipanggil bukan untuk menjadi komunitas penonton, sekedar menjadi viewers, penikmat yang pasif. Dan ini godaan besar untuk orang Kristen di masa pandemi ini, ketika seluruh ibadah, ketika seluruh perjumpaan kita digantikan dengan media elektronik, lalu umat menjadi viewers. Orang sibuk melihat acara ini, khotbah ini, viewersnya berapa ya? Lalu kemudian kebaktian itu viewersnya berapa ya? Dan orang cukup puas sekedar menjadi viewers. Ketika kita sekedar menjadi viewers, kita menjadi kerumunan. Saya jadi ingat ilustrasinya Pendeta Abednego almarhum terkasih, sahabat dan guru personal itu. Dia mengatakan, gereja itu bukan seperti beras, tapi seperti nasi. Itu kata beliau. Apa bedanya? Beras, kalau ditampung dalam satu mangkok, lalu terjadi eksiden, mangkoknya retak atau pecah, jatuh, maka ia ambyar satu dengan yang lain tidak terkoneksi. Tapi kalau nasi, mangkoknya pecah, koneksinya masih ada, satu dengan yang lain lekat. Sekedar menjadi penonton, sekedar menjadi penikmat, bisa membuat diri kita menjadi beras, butiran-butiran beras. Tetapi bukan nasi yang terikat satu dengan yang lain. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk menjadi sebuah komunitas yang bukan sekedar menjadi penonton, viewer, penikmat dengan spiritualitas konsumen belaka. Kalau saya suka, saya join, itu konsumen. Kalau saya tidak suka, saya caw. Saya pergi, saya tidak bergabung. Tidak ada komitmen. Mintanya di servis. Bukan melayani, memberi diri. Itu viewers, penonton, penikmat. Saudara-saudara, kita dipanggil bergerak untuk menjadi komunitas yang menghidupi nilai-nilai yang Allah hidupi. Nilai-nilai yang Nehemia hidupi. Nilai-nilai yang Yesus hidupi. Nilai-nilai yang gereja perdana hidupi. Yakni komunitas yang bergerak ke arah yang jelas, dengan tujuan yang jelas, mencintai, merawat, dan menyelamatkan kehidupan. Komunitas religius yang penuh dengan solidaritas untuk menyelamatkan satu dengan yang lain.
menjadi komunitas penuh solidaritas, kreatif, dinamis, berpegang teguh pada nilai dan panggilan tujuan yang jelas. Life giving, memberi hidup, merawat hidup, menyelamatkan hidup. Itulah panggilan kita. Dan sesungguhnya berbicara tentang gereja dan pandemi, sejarah mencatat luar biasa keberadaan orang-orang Kristen sebagai sebuah gerakan yang bertindak menyelamatkan kehidupan. Sebuah pertanyaan besar sering diajukan. Bagaimana kerajaan Romawi yang sangat antikris pada awalnya menjadi penyiksa, pemburu, pelenyap komunitas Kristen, kemudian menjadi kerajaan Kristen yang sangat besar dan pusat kekristenan berabad-abad. Bagaimana itu bisa terjadi? Oh saudara, jawabnya ternyata pada wabah. Jawabnya ternyata pada presentasi hidup Kristen, komunitas abad pertama itu ketika menghadapi wabah. Pada abad kedua ada wabah yang disebut dengan wabah Antoni. Namanya wabah itu cantik-cantik saudara ya. Sekarang namanya corona, cantik betul. Dulu abad kedua namanya Antoni, tapi ganas dan mematikan. Sejarah mencatat pada abad kedua itu 1/4 dari kekaisaran Romawi musnah oleh wabah Antoni. Lalu apa yang terjadi sesuai yang dilakukan oleh orang Kristen di tengah-tengah wabah itu? Yang mereka lakukan justru memberi diri, saling merawat satu dengan yang lain, menolong siapa saja. Mereka menjadi sebuah gerakan kasih, gerakan kemanusiaan yang menyentuh siapapun yang membutuhkan untuk dirawat dan dipulihkan. Melewati batas-batas wilayah, melewati batas-batas budaya, bahkan melewati batas-batas iman. Mereka digerakkan oleh kasih lalu menjadi sebuah gerakan solidaritas kemanusiaan yang membuat perawatan kehidupan. Itulah yang membuat kekaisaran Romawi kemudian melihat, ini apa ya? Dan Tuhan kemudian ditangkap hadir di situ. Oh bukan saja abad kedua, ada langganan wabah. 1 abad kemudian, di abad ketiga, ada wabah namanya wabah Siprianus. Kali ini diambil dari nama seorang pastor, seorang rohaniwan, yang di tengah-tengah wabah itu selalu mendoakan, selalu menyerukan kepada umat, jangan berhenti di dalam kehidupan ini untuk mengasihi, mari rawat, mari pelihara kehidupan, jangan pernah kita quit dari tantangan ini. Mari mengambil bagian, turut serta memelihara kehidupan. Wabah ini mirip Ebola dan presentasi hidup Kristen pada saat itu. Bergerak, bertindak di dalam kasih, menyelamatkan banyak orang. Dan kemudian pemerintahan Romawi mulai melihat ada sesuatu yang dahsyat. Itulah cikal bakal penganiaya kekristenan. Kemudian justru ditaklukkan oleh cinta yang dipresentasikan gereja abad mula-mula. Dan Tuhan tentu saja yang hadir di tengah-tengah jemaat itu. Oh saudara, apakah pada abad-abad awal saja? Tidak. Bahkan sampai pada abad 15 ketika Jerman dilanda wabah pes. Banyak orang kemudian mengungsi, pergi dari kota. Martin Luther berteriak keras, aku tidak akan meninggalkan kota. Aku akan menjadi perawat kehidupan di tengah-tengah kehidupan yang sedang buruk ini. Aku akan bertindak. Dan dia menggalang kekuatan bersama dengan umat untuk merawat kehidupan. Secara gereja dipenuhi karya-karya, bertindak dan bergerak, ikut terlibat di dalam mensolusikan persoalan. Julianus, kaisar Romawi abad keempat yang menganut paganisme, geleng-geleng kepala. Melihat orang-orang Kristen di Galilea saling menolong, lintas mereka dan bahkan lintas siapa saja, lintas kemanusiaan. Dia mengatakan, bagaimana bisa terjadi?
Spirit apa yang mereka punya? Saudara, gereja adalah gerakan. Pontianus, seorang sejarawan, bahkan mencatat orang-orang Kristen memastikan kebaikan telah, sedang, dan masih akan terus dilakukan kepada siapa saja di tengah-tengah pandemi. Dalam era yang lebih kemudian, Rodney Stark, seorang sosiolog dan ahli demografi agama, mengatakan, ia mengklaim kematian di kota-kota dengan komunitas Kristen yang meragakan cinta terjadi setengah jumlahnya dibanding dengan kota-kota yang lain. Kota-kota yang lain 2 kali lebih banyak. Saudara, Anda lihat praksis Kristen di tengah wabah. Umat Kristen meragakan nilai kasih, merawat kehidupan menjadi sebuah gerakan dan tindakan konkret. Mempraktikkan solidaritas kemanusiaan, spiritualitas gotong royong, merawat siapapun yang sakit, termasuk bahkan para penganiaya mereka. Dan spiritualitas inilah yang kemudian menghasilkan ledakan iman yang mengubah sikap kekaisaran Romawi dan banyak negara. Saudara-saudara, sejarah mencatat bahwa orang Kristen menolak untuk melarikan diri dari panggilan menjaga dan merawat, menyelamatkan kehidupan. Komunitas Kristen bahkan menjadi pioner dalam karya penyelamatan kehidupan itu. Orang Kristen, orang-orang beriman, dalam prosesi dan kedudukan masing-masing tidak meninggalkan pos-pos mereka. Mereka tetap berkarya. Dokter tetap merawat dan menyelamatkan kehidupan walau bertaruh nyawa. Para guru tetap mengajar murid-muridnya. Pekerja-pekerja sosial melakukan perannya begitu rupa. Tidak ada satupun yang meninggalkan posnya. Wabah tidak pernah membatalkan panggilan mereka. Dan wabah tidak pernah menyurutkan gerakan untuk bertindak melaksanakan cinta. Kekristenan menjadi pioner gerakan solidaritas kemanusiaan dan pelaksanaan kasih. Kekristenan menunjukkan DNA-nya di tengah-tengah wabah, yakni etika yang dinafasi oleh sabda Yesus di atas bukit. Golden rule of Christ. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga itu kepada mereka. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itulah yang dipresentasikan oleh gereja dalam sejarah dari waktu ke waktu. Dan itulah yang membuat gerakan dan tindakan Allah kemudian menjadi nyata di tengah kehidupan. Nah, saudara, lalu apa implementasinya dalam kondisi kita sekarang, kini dan di sini? Saya kira di masa pandemi ini, etika Kristen memanggil kita untuk menghargai kehidupan, menjaga kehidupan, memelihara kehidupan, menyelamatkan kehidupan. Etika Kristen memanggil kita untuk berkata, sebagaimana saya menganggap hidup saya sendiri penting, demikian pula saya menghargai hidup Anda penting. Dan saya ingin merawat hidup Anda. Etika Kristen mengajarkan, sebagaimana Anda menganggap hidup Anda sendiri penting, demikian pula selayaknya Anda menjaga dan menghargai hidup orang lain. Sebab hidup orang lain juga sepenting hidup saudara.
Saya kira itu yang dilakukan gereja dari abad ke abad di tengah pandemi, dan sekarang kita diajak untuk melakukan hal yang sama. Kita menjaga diri kita dan sekaligus menjaga hidup orang lain. Kesanalah arah gerakan, tindakan harus kita lakukan. Kita tidak perlu takut dan sembunyi seperti kura-kura, tapi juga tidak terlempar dalam ketidakpedulian demi zona nyaman dan rasa aman sendiri. Gereja tidak boleh kehilangan DNA-nya, melawat dan merawat kehidupan. Waspada terhadap wabah yang sedang terjadi, seperti Nehemia dan kawan-kawan mengangkat satu tangan melawan bahaya. Waspada, hati-hati, tidak sembrono. Tapi pada sisi yang lain, ia tetap bertindak, berkarya sesuai tujuan panggilannya. Saudara-saudara, sekarang ini semua orang bertanya-tanya, kapan bisa kumpul lagi secara fisik ibadah onsite? Oh saudara, dengan spirit yang diberitakan Alkitab, kita diajak untuk menggeser pertanyaannya. Bukan kapan kita bisa kumpul bersama-sama lagi. Bukan kumpulnya yang paling penting. Tapi spirit solidaritas, kebersamaannya, itulah yang harus kita pelihara. Jarak tidak boleh membuat solidaritas kita mati. Bukankah inti iman Kristen bukan kumpulnya? Tapi solidaritasnya, pelaksanaan cintanya, tolong menolongnya. Kalau cuma kumpulnya doang, seperti beras dalam baskom tadi. Ngumpul, tapi tidak terikat satu dengan yang lain. Ambiar, nah itu lagunya Mas Dedi Kempot itu, saudara-saudara. Ambiar betul. Nilai gereja bukan kumpul. Nilai gereja pada keterikatan satu dengan yang lain dalam ikatan kasih untuk dalam spiritualitas saling menolong, saling merawat. Nah, inilah panggilan kita untuk kita aktif. Bagaimana caranya? Mari kita mulai lakukan gerakan. Bolehkah kita dalam satu hari menjadwalkan satu orang menelepon 5 orang untuk menanyakan, bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Apa yang bisa aku bantu untuk kamu? Mari kita buat gerakan itu. Itulah gereja. Sehingga dengan demikian mereka yang ter-PHK dapat ditopang oleh yang lain. Ada sebuah gerakan-gerakan pemberdayaan yang real. Ada yang dalam kesulitan dapat ditolong oleh yang lain. Yang membutuhkan ide-ide, punya teman diskusi dan teman ngobrol. Saya kira itu adalah sesuatu yang paling penting untuk kita lakukan sekarang. Jangan puas dikirimi renungan setiap saat. Itu penting dan super penting. Tapi kalau Anda cuma mengkonsumsinya sebagai viewer, sebagai penonton, Anda sedang salah jalan dan bertobatlah. Sebab suatu ketika Yesus akan bertanya, apa yang sudah kau lakukan untuk saudara-saudaraku yang menderita? Tuhan, aku sudah melihat khotbah yang indah, bagus, lucu. Karepmu, itu kata Tuhan. Aku tidak kenal engkau. Sebab yang ia rindukan apa? Hatimu yang bergerak. Tindakanmu yang konkret. Saudara, bolehkah kita saling merawat di tengah-tengah kehidupan ini? Mari. Keluar dari cangkang diri kita sendiri. Mulai hubungi sahabatmu. Mulai hubungi anggota jemaat yang lain. Mulai hubungi para lansia yang sekarang sedang menderita. Kapan saya ini boleh kumpul? Inilah saatnya kita memberi diri kita. Ada banyak cara kreatif yang bisa kita buat. Dengan hati-hati. Hidup berubah. Tetapi panggilan mencintai tidak pernah berubah. Kelak mungkin kita akan ibadah berjarak. Satu kursi di bangku kebaktian ini hanya diisi 1-2 orang. Gedung gereja ini yang kapasitasnya 800 barangkali tinggal 1/4-nya. Tidak ada bahkan.
Ibadah mungkin akan giliran. Jangan royoan. Bergilirlah dengan baik. Memberi kesempatan kepada yang lain untuk duduk dengan baik. Itu adalah memelihara kehidupan. Mungkin sebelum ibadah Anda akan mengisi daftar isian tertentu. Lakukanlah dengan cinta. Jangan mengeluh dan berkata, ini kok ribet. Mau ibadah saja kok ruwet. Oh saudara, kalau Anda mau menyelamatkan kehidupan, protokol itu harus kita lewati. Maka pertanyaan penting yang selalu harus kita renungkan adalah, ketika kita punya cinta di dalam sini ini, cinta kepada Allah, dan Allah yang menyelamatkan kehidupan, maka kita mencintai kehidupan. Kita merawat diri kita sendiri, dan juga merawat orang lain. Menjaga hidup kita, dan menjaga hidup orang lain. Nah, sudah banyak dibahas, salah satu caranya adalah menjaga jarak memang, bermasker memang, karena itulah yang dibutuhkan. Kalau Anda tidak diminta untuk mati di salib, hanya menggunakan masker dan menjaga jarak, apakah itu berat? Kalau kita mengatakan, aduh berat sekali, saya kira Tuhan Yesus berkata, kau bukan muridku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari terus bergerak. Mari bertindak. Tapi jangan asal bergerak. Jangan asal bertindak. Jagalah kehidupan, hitung resiko, pertimbangkan banyak hal seperti Nehemia, dan rawat kehidupan dengan tangan yang lain. Dengan itulah maka cinta Allah, nama Allah kita persaksikan. Suatu saat kelak kita bisa berkata seperti Nehemia, oleh karena kemurahan Allahku, aku melihat sejarah berubah dan Allah tetap hadir di dalamnya. Kekristenan tetap tumbuh, tak pernah musnah. Tuhan memberkati kita. Demikian juga panggilan para penatua yang hari ini akan dilakukan prosesinya dalam peneguhan penatua. Mari kita hayati dalam spirit itu. Berbahagialah engkau yang terpanggil, digerakkan oleh suara Allah itu, dan mari kita merawat kehidupan, merawat jemaat Tuhan, merawat masyarakat, merawat semesta bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. When the valley's deep, when the mountain is steep, when the body is weary, when we stumble and fall, when the choices are
press on. In Jesus' name, we press on. In Jesus' name, we press on. Dear Lord, whatever lies clear before our eyes, we find the strength to press on. We find the strength to press on. To press on. Marilah kita berdiri dan bersama-sama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kami persilakan umat duduk kembali. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, puji syukur kepada Tuhan di tengah-tengah kebaktian kita pada hari ini. Kita akan melakukan pelayanan peneguhan Penatua GKI Bromo periode tahun 2020 hingga tahun 2023. Saudara-saudara, tugas gereja adalah melaksanakan kehendak Allah, yakni menghadirkan kasih Allah dan merawat kehidupan di tengah-tengah dunia. Untuk itulah, saudara-saudara, Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk menjadi mitranya. Dan setelah mengikuti seluruh tahapan proses-proses gerejawi, sebagaimana diatur dalam tata gereja GKI, maka pada hari ini kita akan melaksanakan peneguhan dan pemberkatan Penatua GKI Bromo periode 2020-2023. Para penatua dipanggil untuk menggembalakan umatnya, memelihara dan menghidupi ajaran Tuhan sesuai dengan kebenaran Alkitab, merawat yang terluka, menguatkan yang lemah, dan menuntun seluruh umat dengan kasih dan kebenaran. Dan karena itu, saudara-saudara, mari kita mohon agar Tuhan sendiri yang berkarya menopang para penatua yang akan diteguhkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memanggil dan menggerakkan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, untuk menjadi mitra-Mu
menghadirkan kasih, menyelamatkan kehidupan di tengah jemaat, di tengah masyarakat, dan di tengah dunia ini. Karena itu mari sekarang curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah roh-Mu, layakkan dan berkati setiap anak-anak-Mu yang telah dan sedang memberi diri menjawab panggilan Tuhan melalui pelayanan sebagai penatua di GKI Bromo ini. Kami mohon tumpangan tangan Tuhan menjamah mereka, melengkapi mereka, memakai mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih. Tuhan juga memberkati keluarga mereka yang memberi dukungan dan bahkan bersama-sama berkarya dengan mereka dan dengan kami semua jemaat Tuhan. Hadirlah dan berkatilah dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, dan Bapak Ibu saudara-saudara yang akan diteguhkan sebagai penatua periode 2020-2023, saya mengundang saudara-saudara sekalian yang akan diteguhkan untuk berdiri dan mengambil tempat. Supaya nyata di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan, maka saya mengundang saudara-saudara untuk memberikan jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu, saudara-saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan memegang kesaksian Alkitab itu, serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Yang kedua, apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dalam teladan saudara, dalam kesetiaan pelayanan saudara, dan dalam hidup saudara yang kudus? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Yang keempat, apakah saudara bersedia untuk setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia ini, kini, dan di sini? Dan yang terakhir, apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, dalam majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara, Bapak Agus Susanto? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawabmu, Saudara Bernard Theodore Ratulangi? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawabmu, Saudara Denny Tejo? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawabmu, Saudara Suriptono? Ya, saya percaya dan bersedia.
Bagaimanakah jawabmu, Saudara Samuel Kasih? Ya, saya percaya dan bersedia. Bagaimana denganmu, Saudara Teguh Kristanto? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawabmu, Saudara Handrianto Suarto? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawabmu, Saudara Wempi Naviera? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawabmu, Saudara Winarko Lumintu Raharjo? Ya, saya percaya dan bersedia. Bagaimana denganmu, Saudara Yuliana Sir? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawabmu, Saudara Yuni Triharyati? Ya, saya percaya dan bersedia. Dan bagaimanakah jawabmu, Saudara Francisca Primajati Chandra Hastuti? Ya, saya percaya dan bersedia. Ialah ia yang Anda dinyatakan di hadapan Allah dan jemaatnya tetap menjadi iya dalam seluruh tanggung jawab saudara. Sekarang mari teduhkan hati saudara dan berlututlah di hadapan Tuhan untuk menerima peneguhan dan berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan saudara-saudara yang telah menyatakan kesanggupan di hadapan Allah dan jemaat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk melayani sebagai penatua GKI Bromo periode 2020-2023. Kiranya Allah, sumber segala berkat, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Saudara-saudara, silahkan berdiri. Dan silahkan saudara-saudara menghadap kepada umat. Mungkin umat bisa Anda sapa di rumah masing-masing, bukalah masker sejenak. Pandanglah dan ingatlah umat Tuhan yang diserahkan kepada saudara-saudara di rumah masing-masing yang tidak ada di ruang ibadah ini, dan layanilah mereka. Peliharalah mereka sebagai domba-domba Allah yang dipercayakan kepada saudara. Dan jemaat Tuhan yang terkasih, lihatlah para pelayan Tuhan yang baru. Dukunglah mereka, doakan mereka senantiasa, support mereka untuk melakukan karya-karya Tuhan di tengah-tengah saudara, bersama dengan saudara, dan memuliakan Tuhan bagi gereja, di tengah gereja, bagi Tuhan di tengah dunia. Mari kita terus bersama melayani. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah diteguhkan sebagai penatua. Selamat melayani
Dan sekarang akan dibacakan piagam peneguhan penatua oleh Penatua Elizabeth. Dipersilahkan. Piagam Peneguhan Penatua nomor 07/MJ GKI Bromo /6 Romawi /2020. Majelis GKI Bromo Malang menyatakan bahwa 1. Bapak Agus Susanto. 2. Bapak Bernard Theodore Ratulangi. 3. Bapak Denny Tejo. 4. Bapak Suriptono. 5. Bapak Samuel Kasih. 6. Bapak Teguh Kristanto. 7. Bapak Handrianto Suwarto. 8. Bapak Wempi Naviera. 9. Bapak Winarko Lumintu Raharjo. 10. Ibu Yuliana Sir. 11. Ibu Yuni Triharyati. 12. Ibu Francisca Primajati Chandra Hastuti. Telah diteguhkan menjadi penatua untuk masa pelayanan 2020 sampai 2023 dalam kebaktian pada hari dan tanggal Minggu 5 Juli 2020 pukul 10 di Jemaat GKI Bromo Malang dilayani oleh Pendeta Didik Trijat Miko. Malang 5 Juli 2020 tertanda Majelis Jemaat GKI Bromo Malang. Terima kasih Bu Lisa. Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat melayani. Dan sekarang saudara-saudara bisa kembali ke tempat duduk masing-masing untuk kita lanjutkan ibadah kita dengan menaikkan doa syafaat. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, umat Tuhan, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur untuk gerakan yang Engkau lakukan dari sorga menjangkau kami. Bersyukur untuk para penatua yang terpanggil melayani-Mu. Tuhan, kami serahkan mereka dalam penyertaan Tuhan. Pakailah untuk keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Seluruh karya, seluruh pemberian diri mereka. Kami berdoa untuk umat-Mu. Mari Engkau berikan daya kreatif agar tetap boleh bergerak, bertindak, melayankan kasih, merawat kehidupan bersama dengan Tuhan. Di rumah masing-masing Tuhan berkati mereka. Di tengah-tengah masyarakat mereka, Tuhan berkati mereka. Di tengah-tengah gerakan merawat kehidupan dengan masyarakat luas, beri spirit gotong royong terus tumbuh. Kami berdoa untuk upaya penanganan pandemi, terutama di Jawa Timur pada saat ini yang angkanya masih terus tinggi. Tuhan menolong semua pihak yang terlibat aktif untuk menurunkan angka penyebaran. Tuhan berkatilah. Mereka yang berada di posisi-posisi penuh risiko, lindungilah. Di tengah-tengah karya mereka, di tengah-tengah derap juang mereka.
Kami berdoa untuk masyarakat luas. Tuhan, mari peliharakan hidup mereka dan bangunkan spirit saling memelihara seorang dengan yang lain. Menjaga nyawa, menjaga kehidupan dengan kasih. Saat-saat semacam ini, mari bangunkan kepada kami semua spirit gotong royong, menanggung beban bersama-sama dan meringankan beban bersama-sama, saling menolong dan saling menopang. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan atas segala, dan kami percaya Engkau sedang bekerja pada saat ini. Itu sebabnya kami percayakan seluruh tangan yang berkarya bersama denganmu. Kami berdoa secara khusus untuk mereka yang bergerak di dunia pendidikan, untuk para guru di daerah-daerah yang kesulitan menggunakan aneka ragam peralatan dan protokol-protokol pendidikan dalam rangka pencegahan virus pada saat ini. Tuhan menolong untuk mereka terus belajar, menyesuaikan diri dengan keadaan, belajar menggunakan teknologi, dan juga berinteraksi bersama dengan para siswa. Kami berdoa untuk para ibu yang tidak memiliki latar belakang seorang guru tetapi harus memerankan peran itu sekarang ini, di mana rumah menjadi pusat pendidikan, pendidikan nilai, pendidikan knowledge, pendidikan segala hal. Mari Engkau lengkapi para orang tua, baik ayah maupun ibu, agar mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membentuk anak-anak dalam terang, dalam kekuatan, dalam nilai-nilai yang Tuhan perkenan. Kami berdoa untuk sebuah upaya membangkitkan ekonomi yang sedang berat. Tuhan berkati pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan yang sedang menggulirkan roda mereka. Tuhan berkati sambil terus menjaga kesehatan para karyawan. Para pekerja, Tuhan berkati agar mereka tetap boleh bekerja dengan sukacita di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, dengan tetap menjaga diri dan menjaga orang lain. Berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Spirit tolong menolong di antara kami tumbuh, dan Tuhan menjangkau mereka dalam gerakan itu. Tuhan Yesus, kami membutuhkan Tuhan, dan kami percaya Engkau bergerak dan bertindak. Karena itu kami mau bergerak dan bertindak bersamamu. Menaruh diri kami di tangan-Mu, menaruh diri kami di nama-Mu, menaruh keberadaan kami pada rahmat-Mu. Maka izinkanlah kami menyeru Engkau sebagai Bapa dalam puja dan doa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Sesungguhnya terlalu besar kasih karunia-Nya untuk kita balas. Tidak terhitung kemurahan yang Ia percayakan kepada kita. Sekalipun demikian, Tuhan senang dengan ucapan syukur yang kita persembahkan. Mari kita bersyukur kepada-Nya sambil mengingat firman-Nya seperti dinyatakan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Umat dapat memberikan persembahan syukur melalui nomor rekening dan atau dengan QR Code yang tertera di layar. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kami mengundang umat berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sesungguhnya apa yang kami persembahkan padamu hari ini juga adalah pemberian tangan kasih-Mu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, dan ajarkan kami untuk memberikan diri kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih,
Hidup harus berjalan terus. Karena itu mari kita bergerak, kita bertindak, membuat langkah. Dan mari kita melangkah dalam tuntunan dan pimpinan Allah. Tenanglah kini hatiku. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.